Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore adik-adik milenial dari SMP 1 Ciledug, dari SMA 1 Babakan. Halo. Masya Allah. Luar biasa. Selamat datang di Cafe Besi Podcast bersama Anneke Putri. Dan di sisi kanan saya ada Ustazah Yeni Rosnaini MPD. Ya, mudah-mudahan beliau yang sosok luar biasa ini bisa memberikan motivasi kepada kita semuanya. Dan untuk memulai podcast hari ini, mari kita dengarkan dulu puisi Meraih Mimpi oleh Mas G. Waton. Meraih mimpi. Sepucuk keinginan yang terbersit di kelopak hati adalah mimpi yang kadang kita anggap sebagai bunga kehidupan. Dan saat dimana kita mengawali langkah, mimpi itu kian terlupakan. Tak terpikirkan oleh kita bahwa mimpi-mimpi itu suatu saat akan menjadi perjalanan hidup yang gemilang. Tapi tak jarang dari mimpi-mimpi itu yang terbuang di tepi telaga siksa. Kita banyak menyaksikan orang-orang terdekat terpuruk menghadapi kenyataan. Kita banyak terbuai oleh keinginan-keinginan yang sekejap. Kita justru tertidur dalam mimpi yang berkepanjangan. Dan kita tak menyadari bahwa hidup ini sebuah rencana dari yang maha dahsyat, Allah Azza wa Jalla. Mimpi dalam kamus kehidupan haruslah direncanakan, terukur dalam ruang dan peristiwa. Mimpi dalam perjalanan kita harus dibangun agar saat kita terbangun, kita kejar, kita raih, kita wujudkan dengan segenap pemikiran dan perasaan. Mimpi yang terukur adalah suplemen kehidupan, seperti orang yang berlari mendekati garis finish. Mimpi yang terukur adalah cairan infus yang masuk ke sekujur tubuh kita lalu bergerak bersama aliran darah dan menyehatkan tubuh. Mimpi yang terukur itu adalah zikir yang nyata, karena di setiap pikiran kita Allah selalu beserta kita. Allah itu lebih dekat daripada urat nadi leher kita. Maka dekatkanlah mimpimu ke alam nyata agar ia menjadi energi. Tembuslah lorong waktu itu dengan segenap rencana. Bangunlah mimpimu menjadi sebuah obsesi yang akan lebih mudah untuk meraihnya. Susun semua rencana kehidupan, karena Allah pun maha menyusun segala rencana. Jangan malas untuk memikirkannya. Tulislah rencana besarmu, lukislah ia agar mudah melihatnya, dan yakinlah bahwa rencana itu akan terwujud suatu saat nanti. Karena rencana kita adalah proposal kehidupan kepada Sang Maha Pemilik, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan berbisiklah kepada yang maha merencanakan agar rencana kita dengan rencananya tak jauh berbeda. Ya Allah, aku memiliki suatu rencana, maka tetapkanlah rencanaku itu menjadi nyata. Tunjukkanlah aku jalan menuju kenyataan agar aku mampu mewujudkan mimpi. Terima kasih. Mas G. Waton, Meraih Mimpi. Dari puisi itu bisa kita simpulkan bahwa mimpi itu harus terukur, mimpi itu harus dibangun, dan mimpi itu harus kita wujudkan. Dan
mimpi itu adalah suplemen kehidupan, vitamin kehidupan. Jadi tanpa mimpi seolah-olah kita tidak hidup. Betul ya Ustazah ya? Betul sekali. Nah, adik-adik milenial, bahwa susun rencana kehidupanmu, jangan malas, kemudian lukislah rencana masa depan kalian. Itu inti dari puisi itu. Mudah-mudahan dalam segmen podcast kali ini kita akan kulik ya. Dan sebelum podcast ini dimulai, saya sudah bincang-bincang dengan Ustazah Yeni dan suami bahwa mereka berdua bahu-membahu mewujudkan mimpi. Pada waktu pertama kali menikah ya, alhamdulillah putri pertama sudah hafiz Quran, Insya Allah. putra kedua sudah hafiz Quran, dan putra ketiga on baru proses 10 juz. Insya Allah. Ini merupakan keirian kita sebagai orang tua, dan mudah-mudahan kalian yang hadir di sini bisa menyusulnya. Amin, amin ya robbal alamin. Raihlah mimpi kalian menjadi seorang hafizah, dan mudah-mudahan itu menjadi salah satu mimpi kita. Di samping mimpi dalam kehidupan yang ya barangkali bekerja di tempat yang baik atau punya usaha yang baik gitu ya. Nah, Ustazah ini kan mengajar di MI ya. Ya. Dari pukul 7 sampai jam 2 siang. Itu setiap hari dari Senin sampai Jumat. Setiap hari sampai Sabtu. Sampai Sabtu, iya betul, sampai Sabtu ya. Karena PNS ya. Kemudian di samping itu saya juga udah baca bahwa Ustazah ini juga mengasuh majelis tilawah baru Darut Ta'allumul Quran, Kementerian Sumber ya. Kemudian program majelis banyak seperti Maghrib mengaji, Mabit malam Ahad, karantina murotal, Mujawad plus Sanlat, program liburan sekolah. Masya Allah. Betul sekali. Ini bagaimana? Udah diikhlasin nggak sama suami? Saya bayangin sangat pulang. Ikhlas sekali, Insya Allah. Karena kami itu berdua ya seperti tadi Bunda katakan, saling bahu-membahu, saling percaya, saling mendorong, saling memotivasi. Dan kita juga bekerja bersama, gitu, selalu berdua. Selalu berdua, berarti yang Ustadz ya, suami Ustazah Yeni itu juga mengasuh pondok ya? Betul. Ya, itu juga majelis tilawah. Ya itu apakah di rumah atau jaraknya jauh atau bagaimana? Jadi begini, majelis tilawah Darut Ta'allumul Quran itu ada di rumah saya sendiri. Masya Allah. Begitu. Jadi kalau malam itu ada program maghrib mengaji, itu setoran bin Nadhor, anak setoran satu persatu membaca Al-Quran, kemudian setoran tahfidz kepada anak saya. Setelah itu belajar tilawah Al-Quran bersama dengan suami saya sampai jam 9 malam kurang lebih. Itu yang program tiap malam. Kemudian kalau mabit malam Ahad itu setiap anak menginap di majelis, kemudian belajar tilawah Al-Quran juga sampai besoknya sholat berjamaah bersama, kemudian tadarus bersama, kemudian olahraga, kemudian tilawah lagi bersama, baru dijemput oleh orang tua masing-masing. Di hari Ahadnya. Di hari Ahad. Masya Allah. Berapa banyak santrinya Ustazah? Kalau santri yang aktif itu kalau malam sih sekitar 60 ya. Tapi kalau yang program Selasa dan Kamis kan itu ada program tilawah Al-Quran dan murotal. Itu yang datang bukan hanya dari daerah sekitar tetapi dari beberapa daerah yang ada di Kabupaten Cirebon. Berarti mereka menginap? Tidak. Kalau yang Selasa dan Kamis itu tidak menginap. Jadi semacam bimbel, semacam bimbingan belajar tapi Al-Quran gitu, bimbingan belajar Al-Quran dari segi tilawah Al-Quran dan murotal gitu. Atau dengan kata lain tilawah itu bisa dikatakan mujawad, atau ada juga yang mengatakan ilmu taghani, atau di kampung saya dikatakan ngaji lagu begitu. Jadi sama saja intinya sih belajar tilawah Al-Quran yang terdiri dari nada-nada bayati, hijaz, nahawan dan seterusnya. Jadi kepengen belajar ya. Tadi sebelum saat ini saya juga bincang-bincang dengan Ustazah dan Ustadz bahwa Ananda yang kedua ya dapat hadiah dari tilawah dari MTQ ya, lomba. Kemudian lomba
uang itu diserahkan kepada orang tuanya untuk pergi haji. Masya Allah. Luar biasa ya. Orang tuanya belum bisa ke Ka'bah, malah Ananda sudah ya dari hadiah yang lain ya, umroh ya. Iya. Alhamdulillah. Nah, mari kita dengarkan alunan suara dari Ustazah Yeni yang Masya Allah, karena beliau adalah juara 1 MTQ Korpri Jabar 2018-2020, kemudian juara 3 MTQ Korpri Nasional 2020 di Aceh waktu itu. Waktu itu apa namanya? Apa tuh yang live streaming tuh? Live streaming. Jadi kan masa pandemi. Oh, masa pandemi. 2020 ya? Ya, 2020. Ya. Yang di Aceh itu yang di Aceh sama saya? 2014. 2014. Cuma belum masuk nominasi saat itu. Iya, tapi ini rendah hatinya beliau karena tiap tahun beliau itu mengikuti ya kejuaraan MTQ ya. Dan tiap tahun juga ada saja kemajuan pasti ya, prestasi ya. Luar biasa. Ini adalah berkat suami yang tercinta, anak-anak tercinta. Waktu itu kuliah setelah S1 di UIN Bandung, dilanjutkan kemana Ustazah? Ustazah, S2-nya. Ya. Saya itu mulai kuliah itu setelah punya anak 1, Bun. Jadi tidak dari sebelum menikah. Jadi suami saya itu memang luar biasa mensupport. Tepuk tangan dong suaminya. Terima kasih. Allah. Jadi saat itu beliau itu melihat-lihat ijazah saya karena saya itu hijrah dari Kuningan ke Cirebon ya. Betul, ya. Kemudian bertemu beliau dan menikah. Saya pikir setelah menikah itu tidak mungkin dapat meraih mimpi karena dulu saya mimpi saya ingin kuliah yang tinggi, saya ingin menjadi seorang guru. Nah, itu dulu seperti itu pikiran saya. Setelah menikah itu pasti ngurus anak lah gitu. Tapi ternyata Allah itu luar biasa sekali. Suami saya dilalahnya membuka ijazah, kemudian menawarkan, gimana kalau kuliah saja? Saya pikir dari mana biayanya? Sementara beliau itu waktu itu masih, masih kerja rotan gitu ya. Kerja rotan itu kayak gimana ya? Menganyam rotan itu, membuat kursi. Saya pikir kerja rotan. Iya. Ada istilahnya. Menganyam, iya, membuat kursi, membuat lemari dari bahan rotan gitu. Ya, Masya Allah. Nah, kemudian modal nekat, Bismillah saya daftar kuliah sampai lulus D2 waktu itu. D2 lanjut S1. Setelah S1 saya honor di sebuah SD, kemudian ikut ujian CPNS dan alhamdulillah masuk. Itu luar biasa, support dan doa dari seorang suami serta doa dari orang tua. Allahu Akbar. Kemudian setelah lulus 2007 ya, kemudian melanjutkan S2 itu baru kemarin-kemarin lulus 2020. Kemudian saya juga tidak ingin, saya itu sebagai seorang perempuan tentunya saya sangat menghargai suami saya. Saya tidak ingin saya lebih tinggi dari suami saya, baik itu dari segi pendidikan atau dari segi penghasilan gitu ya. Jadi saya sangat menghargai suami saya support balik gitu. Ya. Akhirnya suami saya juga mau melanjutkan kuliah sampai lulus S2 juga, alhamdulillah. Masya Allah. 2021. Barakallah. Ini keluarga yang benar-benar yang ini ya, mengingatkan sebetulnya perjalanan saya sama Mas G hampir sama gitu ya. Saya dan suami itu pada waktu saya menikah saya sudah S1 tapi suami baru D3 gitu kan. Saya dorong beliau untuk mengejar sarjananya. Pada waktu itu sudah menjadi dosen, tapi masa dosen D3 ngajar di S1 gitu. Ayo, tapi saya bikinkan skripnya dan sebagainya dan alhamdulillah ya lulus beliau. Ini merupakan ini yang merupakan kerja cerdas suami istri, Masya Allah. Ustazah, untuk menutup segmen ini Ustazah, boleh dong? Saya kepengen banget dengar suaranya Ustazah. Malu. Ya. Enggak apa Ustazah, buat memotivasi adik-adik yang di sini juga. Ya, silakan Ustazah, tafadhol. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله العظيم. Ustazah Yeni, dari sekian banyak kegiatan yang sudah dilampaui oleh Ustazah, yang sekolah setelah menikah, kemudian membimbing anak-anak menjadi seorang hafiz dan hafizah, kemudian membuat majelis dari maghrib sampai setelah Isya jam 9, itu apakah mimpi-mimpi itu yang dari dulu Yeni kecil impikan atau bagaimana Ustazah? Jadi sejatinya mimpi kita itu adalah bagaimana kita bersama dengan keluarga membangun bersama Al-Quran hingga di akhirat kelak. Jadi bukan hanya di dunia saja, seperti itu ya. Jadi itu hanya mimpi-mimpi duniawi yang kita dapatkan saat ini. Tetapi kita juga harus mengejar mimpi ukhrawinya, seperti itu. Tentunya tantangan-tantangan pasti banyak dihadapi oleh kita ya. Baik itu dari misalnya rasa malas untuk memulainya itu biasanya rasa malas untuk memulai, kemudian yang kedua rasa minder, saya nggak mungkin bisa. Nah itu yang harus kita bunuh perasaan seperti itu. Saya tidak bisa, jangan mengatakan tidak bisa, karena setiap insan itu diberikan anugerah oleh Allah yaitu berupa potensi yang baik. Saking banyaknya. Seperti ya. itu ya. Jadi tantangannya adalah rasa malas dan rasa minder. Ya, seorang ustazah itu. bisa minder? Bisa juga. Karena apa? Karena di dalam kompetisi musabakoh ya. itu banyak sekali suara yang indah-indah sekali begitu ya. Tetapi itu kita harus kembali sadar bahwa setiap orang diberikan potensi seperti saya katakan tadi. Nah, potensi itu berbeda-beda. Karakter suara juga berbeda-beda. Ada yang melengking, ada yang merdu, ada yang rendah. Jadi kita harus bangun potensi yang ada pada diri kita sendiri. Seperti itu. Jadi jadilah diri kamu sendiri. Betul, ya. Betul sekali. Betul. Jadi nggak usah mikirin potensi yang diberikan Allah kepada orang lain, tapi perhatikan potensi yang diberikan Allah kepada diri kita sendiri. Kembangkan. Optimalkan. Betul sekali. Kemudian Ustazah pernah nggak ngerasa gagal dalam mewujudkan mimpi waktu untuk sekarang ini? Aku dulu punya mimpi seperti ini loh gitu. Tapi Ustazah pernah nggak merasa, aduh ini mimpi ini oke, terlaksana. Mimpi ini kayaknya harus berhenti. Mimpi ini kayaknya harus saya pecut lagi. Ada yang seperti itu Ustazah? Itu merasa gagal itu ya saat itu saat bukan menikah ya. Jadi apa ya? Merasa terputus, artinya karena orang tua saya itu orang kurang mampu sehingga ya sudahlah saya menerima takdir saya, mungkin saya harus menikah berkeluarga. Tapi ternyata saya dianugerahi suami yang luar biasa sehingga mimpi saya terwujud, bisa kuliah dan bisa mengajar sampai saat ini. Alhamdulillah. Ini mimpi ya, menjadi seorang guru adalah mimpi yang sudah berhasil dan mendapatkan suami yang soleh juga. Alhamdulillah. Merupakan mimpi.
Dan Iya. itu adalah karena Ustazah adalah orang yang anak yang taat kepada orang tua. Amin, Ya, insya Allah. Itulah akhir dari segmen yang kedua. Nanti di segmen ketiga, kalian bisa tanya-tanya mengenai bagaimana kalian masing-masing bisa meraih mimpi kalian. Be smart, be creative, be confident, and have a good personality. Adik-adik milenial yang hadir di sini, baik dari SMA 1 Babakan maupun dari SMP 1 Ciledug, Ustazah Yaini ini dengan seabrek kegiatannya itu masih menjalankan bisnis. Beliau adalah stokis Livi di Kabupaten Cirebon. Ya, dan pasti ini adalah penunjang ekonomi keluarga juga. Bagaimana bisa mengatur waktu seperti itu? Kan ini adik-adik ya, artinya mereka itu sibuk oleh belajar dan belajar. Kemudian tadi dimotivasi oleh Ustazah untuk ngapalin Quran. Gimana bisa bisnis? Nah, contohnya kan Ustazah ya dengan seabrek kegiatan, kemudian murojaah terus Al-Qurannya, tapi masih bisa menjadi stokis Livi ya. Ya Ustazah, silakan tafadhol. Baik, zaman sekarang itu kan zaman gadget ya, adik-adik. Alangkah baiknya kita jika menggunakan gadget ini dengan bijak. Jadi bisa kita gunakan, bisa kita manfaatkan untuk segala hal yang baik. Salah satunya adalah untuk berbisnis juga. Saya dengan seabrek kegiatan, tapi saya suka menyempatkan hanya menggunakan update status, upload gambar-gambar Livia. Nah awalnya sih memang saya juga iseng-iseng begitu ya menggunakan sabun Livia. Ternyata alhamdulillah saya dan keluarga, suami dan anak-anak itu cocok. Sampai sekarang saya masih menggunakan sabun Livia karena bahannya itu alami. Ya. Saya suka bahan-bahan yang alami dan memang hasilnya luar biasa bagus seperti itu. Ya, Nah, Ustazah dengan umur berapa sekarang jadinya? Sekarang 45. Nah, 45 masih kinclong ya. Amin. Alhamdulillah ya. Ya, jadi nggak ada yang namanya tidak, dan yang penting jangan malu ya untuk update status. Oh ya. iya. Cuma 1 detik ya Ustazah Ya. ya. Daripada upload status gambar-gambar yang mohon maaf ya. Ini adik-adik saya sarankan jangan suka upload foto-foto yang memperlihatkan lidah dan lain-lain. Lebih baik upload status yang bermanfaat seperti salah satunya yaitu produk dari Livia, sabun Livia. Ya. Insya Allah ya orang itu kan sering melihat status-status kita. Insya Allah ada aja yang penasaran itu. Apaan sih itu? Berapaan sih? Saya mau coba aja deh. Insya Allah bisa. Anak-anak usia remaja itu kan lebih banyak waktunya sebenarnya untuk melihat handphone ya. Nah itu di situ kita bisa gunakan untuk yang bermanfaat. Seperti Ya, itu. insya Allah. Untuk adik-adik segmen ini bisa bertanya ya mengenai mimpi, kemudian bagaimana memulai bisnis, di samping kalian bisa sekolah karena liburan ini. Kemudian saya juga perkenalkan kapten kita nih, Bapak Yanto. Mau nggak Bapak Yanto untuk menemani kami semua di sini? Ya, silakan. Ya, Bapak Yanto bisa ditambahin karena beliau adalah motivator juga. Ya mudah-mudahan bisa nyambung. Bagaimana memotivasi anak-anak muda? Apakah mereka ini bisa untuk bisnis sabun ini gitu? Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bunda, juga buat Ibu Ustadzah Yeni, dan juga buat adik-adik sekalian. Kalau boleh waktu mundur, mungkin saya minta sama Allah mundur ke usia SMA lagi Bun. Biar saya memulai bisnisnya dari SMA gitu. Oh gitu? Iya, Emang pengaruh waktu itu? sangat. Oh, jadi semacam saya ibu-ibu sama anak SMA atau anak SMP kalah?
Enggak, artinya begini. Ketika seusia kita yang sudah beraktivitas, Ya. pemikiran, beban juga macam-macam, Ya. itu mungkin untuk fokus lebih mudah ketika masih usia-usia belum Produktif. ada beban ataupun produktif. Ya. Gitu. Jadi buat adik-adik jangan pernah merasa malu, minder ataupun ada beban untuk belajar jualan. Gitu. Artinya begini, saya berinteraksi dengan Ibu Ustadzah sudah lama gitu ya. Artinya banyak juga dari teman-teman yang lain yang terutama kalau saya dari pengalaman putri saya sendiri, Bunda. Sebelum diperkenalkan dengan Livi ini, mungkin karena usia mulai SMA, puber lah gitu. Namanya juga anak gadis ya. Jadi apalagi mungkin di internet lebih mudah misalnya. Akhirnya ternyata kalau saya lihat ada di meja tuh kayak krim-krim begitulah gitu kan, mungkin mulai mengenal kayak kosmetik gitu. Iya, betul. Padahal ternyata yang namanya kosmetik itu kan kebutuhan pokok ya, mungkin kalau untuk yang mulai ibu-ibu lah gitu. Nah, hati-hati. Pesan saya hati-hati untuk memilih yang sudah ada izin Badan POM-nya. Jadi buat adik-adik hati-hati kalau yang sudah mulai mengenal kosmetik. Ada apalagi ya yang mengatakan bahwa kinclong cuma dalam hitungan 3 hari. Betul, itu pasti ada banyak merkuri, sangat, ya ada pemutih yang buatan ya. Gak mungkin lah ya. Kita baca kita ngapalin Quran aja perlu waktu 1 tahun gitu ya. Ustazah kinclong butuh waktu 1 tahun gitu ya. Nah, jadi nggak mungkin dalam waktu kan ada ya di iklan ya ditempelin gitu. 1 hari sebegini, 2 hari, 3 hari putih itu kayaknya. Sampai cuma seminggu gitu. Ya, kayaknya itu that's impossible kalau nggak ada zat-zat, dan itu sangat merugikan ya. Kalau kita konsumsi terus, kita tempelkan di kulit kita, bakal diserap oleh darah kita dan barangkali mungkin sampai ke hati dan ginjal. Nauzubillah min dzalik gitu. Makanya pada waktu Pak Yanto, Ustadz Nana memperkenalkan Livia kepada saya langsung tune in karena ini produk herbal. Betul Bun, betul. Memang agak lama, tapi penting istiqomah. Betul, iya. Ya. Jadi berawal dari pengalaman putri saya Bun, itu awalnya pakai ini. Ini sabun, namanya sabun Livi. Ini sabun yang multifungsi serbaguna, bisa untuk muka, badan, dan pengobatan berkaitan dengan kulit. Mungkin secara testimoni dan pengalaman, Ibu Ustadzah juga sudah banyak pengalaman-pengalaman dari para konsumen. Intinya, buat adik-adik, silahkan coba, rasakan. Nah, ketika sudah bisa merasakan, coba ceritakan. Gitu. Iya. Dari situ nanti akan penasaran teman-temannya. Iya. Karena ini sangat terjangkau untuk kalangan anak-anak sekolah. Karena ini sangat murah sekali. Gitu. Dan insya Allah aman, ini herbal. Monggo. Itu dicoba. satunya 20.000. Satunya 20.000. 20.000 ya, dan lama sekali habisnya ya. Saya 1 bulan lebih berdua sama Afina itu 1 bulan lebih itu. Ya, ini dan itu juga saya kemarin saya kan kalau nyuci baju itu kadang-kadang saya injek-injek dulu tuh sama kaki itu. Kadang-kadang itu ada rasa gatel-gatel di sini. Saya nggak garuk, saya langsung kasih sabun itu, saya diempin dulu 1-2 menit baru saya bilas. Ya, betul. Alhamdulillah, betul. Alhamdulillah. Iya, sangat banyak. Itu benar-benar betul. Iya. Banyak sekali, pokoknya banyak sekali. Intinya coba pakai, nanti akan banyak testimoni yang dirasakan, dan insya Allah ada potensi bisnis bagi yang mau promosi. Gitu ya? Iya, Bun. Ya. Dan luar biasa nih Pak Yanto ini ya. Katanya khusus setiap Jumat bagi yang belanja di Besi Cafe dengan nilai nominal minimal 100.000 dapat bonus gratis 1 piece sabun herbal Livi. Iya, Masya Allah. Untuk hari ini bagaimana? Kalau ada yang mau? Untuk hari ini buat adik-adik yang mau tamu yang mau beli nanti khusus ada voucher dari saya.
Masya Allah. Terima kasih Pak Oh, Yanto. Ya, Terima kasih Bun. Ya. Adik-adik kalau ada yang mau bertanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat Pak Ustadz dan Bu Ustazah mau tanya itu manfaatnya sabun Livia itu buat apa aja? Apa anti aging atau gimana ini buat emak-emak gitu ya? Terus buat remajanya udah jelas bagus ya. Cuma ini yang buat emak-emaknya itu yang udah keriput-keriput itu bisa jadi muda lagi enggak Pak Ustadz? Begini Bun, sabun Livia ini bahan-bahannya herbal alami, baik itu dari mengandung 7 bahan alami, diantaranya aloe vera yaitu lidah buaya, kemudian green tea, tea tree oil ya minyak teh, kemudian ada juga minyak zaitun itu yang menghaluskan kulit, kemudian ada antioksidannya juga. Nah kalau yang saya rasakan pribadi, maaf ya, jadi dulu saya itu kulitnya banyak flek hitamnya, kemudian pori-porinya besar karena bekas waktu remaja saya banyak jerawatnya. Jadi pori-porinya tuh agak besar. Saya sangat merasakan sekali dari Livia ini, kurang lebih 7 hari kok muka saya kok pori-porinya makin mengecil begitu. Jadi itu yang saya rasakan sih seperti itu. Kemudian ada testimoni di video-video juga banyak ya testimoni flek hitam yang membandel gitu, itu bisa pudar. Cuma memang perlu kesabaran karena ini herbal, bukan tidak menggunakan merkuri sehingga tidak instan ya. Dalam waktu 1-2 hari langsung kinclong, langsung bersih. Perlu kesabaran. Adapun yang namanya kalau tua itu kan memang sudah sunatullah ya, cuma kita diwajibkan untuk merawat diri. Bukan hanya untuk muka, tetapi untuk kewanitaan juga bagus, Bun. Untuk kewanitaan, kemudian untuk ketombe, itu juga bisa. Kemudian untuk gatal-gatal, itu banyak testimoni dari member-member saya, itu yang masuk ke saya itu, ada anak usia 5 bulan, di sininya banyak biang keringatnya gitu. Kemudian dicoba pakai sabun ini 3 hari, alhamdulillah berkurang begitu. Jadi memang menurut saya sabun ini bagus gitu, insya Allah. Itu mungkin barangkali dari segi bisnisnya mangga silahkan Pak Yanto. Intinya kalau bahasa di masyarakat sih sabun-sabu jagat gitu. Jadi ibaratnya produknya sabun tapi manfaatnya buat dari ujung rambut sampai ujung kaki insya Allah bisa dimanfaatkan gitu. Dan ini herbal. Kalau zaman sekarang mah skincare gitu kan. Skincare itu kan lagi tren gitu. Nah, kalau ini insya Allah kalau buat mereka yang pengen skincare dengan budget terbatas, cukup pakai sabun Livia saja gitu. 20.000 gitu. Nah, kalau untuk bisnis sabun ini kan dia harga jual ecerannya 20.000 ya Bun, 20.000. Nah, perusahaan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut menjadi reseller, pemasarnya itu cukup dengan belanja 1 box Bun. Belanja 1 box itu harganya 300.000. Mohon maaf. 1 box itu 300.000, isinya 20 piece. 20 piece. Nah, nanti ketika kita bisa ikut memasarkan, kita jual 20.000 1 piece, maka itu 1 box kita dapat keuntungan 100.000 per box. Nah, nanti di pembelanjaan berikutnya dari kedua dan selanjutnya, setelah kita dapat keuntungan akan dapat cashback. Nah itu nanti akan langsung dibayarkan lewat transfer oleh perusahaan. Sekilas itu dari segi bisnisnya Bun, nanti bisa dilanjut. Terima kasih Bunda. Saya pikir untuk lebih jelasnya lagi nanti di luar sesi ini kita bisa bertanya-tanya kepada Ustazah dan ke Pak Yanto. Saya akhiri dulu segmen yang ketiga. Bersama saya Anneke Putri, Livia, bersih hatinya, glowing wajahnya, pakai Livia dong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.